Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri mengungkap DE karyawan PT KAI tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme melakukan penggalangan dana melalui aplikasi Telegram dan melakukan jual beli senjata api di marketplace. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, menyebut DE diketahui memiliki satu akun di Telegram yang digunakan menggalang dana, namun rincian besaran dana serta aliran dana hasil penggalangan masih akan didalami. Tidak hanya melakukan penggalangan dana melalui Telegram, terduga teroris DE juga diketahui melakukan jual beli senjata api melalui marketplace. Penjualan senjata api itu dikamuflase dengan penjualan mainan militer. Yang bersangkutan memiliki satu akun di situ yang di Telegram ya. Di akun itu gunanya untuk menggalang dana gitu. Ya, ini juga besarannya berapa dan kemana ini masih didalami oleh penyidik ini. Memang lagi mendalami ya hasil dari aktivitas marketplace tersebut. Apakah itu untuk membeli bahan yang pertama karena dia juga jual beli di situ, kemudian keuntungan dari penjualan itu dia pakai untuk mengupgrade ya, dari biaya untuk mengupgrade misalnya dari air gun menjadi senjata api, itu biayanya berapa gitu. Itu karena dia memerlukan alat-alat atau komponen lain. Kemudian yang bersangkutan juga menawarkan juga ke orang. Nah, hasil marketplace ini masih didalamin oleh penyidik, termasuk transaksi-transaksinya semuanya, besaran uangnya, akun-akun yang melakukan interaksi dengan akun yang bersangkutan. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh petugas. Polisi menyita 16 pucuk senjata api dan ratusan amunisi dari rumah tersangka teroris DE di Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan belasan senjata api tersebut menjadi misteri lantaran tersangka hanyalah seorang karyawan BUMN. Kami akan diskusikan malam hari ini dengan Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Polisi Ahmad Nurwahid, dan juga Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat malam Pak Islah, Pak Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Seperti yang kita dengarkan bersama beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh pihak Densus 88 Anti Teror Polri, mengatakan bahwa DE ini punya keahlian untuk memodifikasi airgun menjadi senjata api sepenuhnya, bahkan membuat pen gun seperti itu, Pak Ahmad. Apakah butuh keahlian khusus atau skill khusus, Pak Ahmad, pengetahuan Anda untuk menciptakan senjata-senjata ini? Kalau untuk menciptakan, memodifikasi, apalagi sampai merakit dan membuat senjata, saya pikir ya, kita semua tahu itu memerlukan keahlian khusus ya. Terlepas yang bersangkutan adalah karyawan BNPT, di mana untuk bisa menjadi BUMN, seorang Bapak. karyawan BNPT. Karyawan BUMN. Mohon maaf. Jadi seseorang untuk menjadi, ini saking ini, mohon maaf ya. Jadi DE ini kan sebagai karyawan BUMN, dalam ini PT KAI ya. Dan kebetulan yang bersangkutan itu juga bekerja di bidang teknis ya. Sehingga yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk merakit ataupun untuk merekonstruksi, bahkan untuk merekayasa secara teknis termasuk persenjataan. Dan saya pikir yang bersangkutan kalau menurut saya sebagai tersangka yang memiliki intelektualitas. Kan kita semua juga tahu tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk bisa masuk di dalam atau sebagai karyawan BUMN. Ya. Oke, baik. Pak Ahmad, kalau kita melihat timelinenya secara utuh begitu ya, DE ini kan pada tahun 2010 ini pernah bergabung dengan MIB atau Mujahidin Indonesia Barat. Sepengetahuan Anda, Pak Ahmad, apakah karakteristik MIB itu memang pada saat itu mengajarkan atau juga turut membekali pengikut-pengikutnya dengan hal-hal seperti ini? Ya, kalau kita berbicara radikal terorisme atau jaringan terorisme di Indonesia itu kan diawali dari
93 berdirinya JI. Kemudian JI breakdown-nya ada MMI, kemudian ada juga JAT, kemudian ada JAD. Nah, ISIS itu afiliasinya di Indonesia adalah Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Nah, kemudian MIB, MIT dan lain sebagainya itu adalah sempalan-sempalan daripada JAD. Nah, karakteristik daripada kelompok radikal terorisme ini di samping memiliki ideologi yang ekstrim dalam konteks memiliki paham takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara ini, ya, karakter mereka adalah eksklusif. Ya, diawali dengan doktrin al-wala' wal bara', kemudian meningkat mereka dengan sikap intoleransi, kemudian meningkat dengan keinginan dan sikap dan upaya untuk merubah tatanan sosial politik yang sudah ada, yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan 45, untuk mereka berupaya untuk mengganti atau menjadikan sistem maupun ideologi negara itu menjadi sistem ataupun berdasarkan agama menurut versi mereka. Nah, kemudian di MIB, MIT dan lain sebagainya itu dia lebih militan daripada induk-induk sebelumnya, ya. Jadi misalnya kayak JI itu lebih smart, ya, lebih smooth, ya. Kemudian JAD itu otomatis akan lebih militan atau lebih keras dan selanjutnya, ya. Dan untuk DE ini, ya, DE ini itu kan dikatakan bahwa pernah bergabung dengan MIB, ya. Itu tahun 2010, ya. Sementara dia masuk di BUMN dalam ini menjadi karyawan PT KAI itu kalau tidak salah informasinya di 2016. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama. Sehingga harapan kita untuk kementerian, lembaga, ya, maupun perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN, ketika rekrutmen, ya, ataupun mungkin promosi dan lain sebagainya, untuk bermitra atau bekerja sama dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini kami di BNPT ini sebagai lembaga non kementerian yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengkoordinasikan segenap elemen masyarakat, terutama kementerian, lembaga maupun stakeholder terkait, ya. Baik, terkait dengan rekrutmen ini tadi, saya ke Pak Islah. Saya penasaran dari sudut pandang Anda, ketika 2010 bergabung dengan MIB, kemudian 2014 DE ini sudah berbaiat ke ISIS. 2016 masuk ke menjadi pegawai di instansi pemerintahan. Kenapa seorang teroris ini perlu untuk masuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan? Apa yang kepentingan yang ingin dia dapatkan di situ? Pak Islah, kalau dari sudut pandang Anda. Ini kan sebenarnya adalah berbagai gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh kelompok radikal ekstrim maupun teror. Kalau mereka ini merencanakan revolusi yang sifatnya secara cepat, otomatis kan akan berhadapan dengan para penegak hukum. Nah, kemudian mereka menggunakan cara-cara dengan infiltrasi seperti ini. Makanya berbagai kerentanan itu dialami oleh berbagai lembaga negara dan badan usaha milik negara yang menguasai sektor-sektor vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini memang mengalami kerentanan, terutama BUMN. Misalnya kelistrikan, transportasi, telekomunikasi, keuangan. Ini memang akan betul-betul menjadi lembaga-lembaga yang rentan untuk dimasuki oleh mereka, dengan harapan ketika populasi mereka itu membesar di masing-masing lembaga yang diduduki, dan bagian dari mereka itu menduduki posisi strategi sebagai decision maker, mereka akan berusaha mengubah trajektori negara ini sesuai dengan keinginan mereka. Nah, makanya penangkapan terhadap tersangka DE ini adalah sentilan kepada pemerintah dan berbagai lembaga, kementerian dan badan usaha milik negara hari ini, bahwa mereka ini tidak steril, mereka ini banyak. DE ini adalah tahap terakhir dari proses intoleran, radikal, ekstrim, dan kemudian menjadi teror seperti yang dilakukan oleh DE. Padahal karyawan-karyawan BUMN dan pemerintah, lembaga, kementerian dan sebagainya tidak menutup kemungkinan yang radikal ini banyak dan mungkin jumlahnya ribuan, bisa puluhan ribu juga. Ini kita tidak tahu. Makanya ini ada langkah proaktif yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan cleansing sheet terhadap
orang-orang yang hari ini bekerja kepada lembaga pemerintahan, termasuk memperketat terhadap proses-proses penerimaan pegawai baru di dalam lembaga-lembaga mereka. Ini penting sekali karena apa? Bisa jadi mereka tidak akan melakukan perlawanan secara proaktif secara revolusi tadi, tapi mereka akan melakukan secara evolusif seperti dengan memasuki lembaga-lembaga penting negara ini. Nah, saya juga penasaran dari 16 senjata yang diamankan Densus ada 4 tadi yang disebut merupakan senjata pabrikan. Nah, ini apakah ada jalur khusus terkait dengan peredaran senjata pabrikan yang muaranya kemudian untuk gerakan terorisme? Kita sambung di segmen berikutnya. Prime Time akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini dengan Pak Islah dan juga Pak Ahmad. Saya ke Pak Islah. Dari 16 senjata yang berhasil diamankan oleh tim Densus 88 anti teror, tadi disebut ada 4 senjata pabrikan. Nah, apakah memang ada jalur-jalur khusus dalam tanda kutip untuk senjata pabrikan ini masuk dan bermuara ke gerakan terorisme, Pak Islah? Nah, ini memang sedang didalami oleh Densus dengan menggandeng dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ya. Karena begini, kalau kita mau mendudukkan perkara ini, maka kita harus bisa memilah. Ada teror di sana yang berbasis ideologis, seperti yang dilakukan oleh tersangka DE alias Danan ini. Kemudian ada juga para pemasok, para penjual yang hanya bersifat transaksional dan ini bersifat pidana umum. Makanya tandem hari ini yang dilakukan oleh Densus adalah menggandeng Direktorat Kriminal Umum untuk melakukan penyelidikan, pendalaman. Kalau memang orang-orang yang menjual dan bertransaksi atas ribuan amunisi dan 16 senjata ini ternyata hanya sifatnya transaksi biasa, maka ini masuknya ke ranah pidana umum. Makanya ini lagi jalan bareng yang saya tahu antara Densus dengan Polda Metro Jaya, dan ini pendalaman sedang dilakukan dan tidak mungkin ini tidak melibatkan orang lain. Pasti ada penjual, ada pembeli, ada pemasok, dan juga tolong dicatat juga pasti ini ada pendananya. Meskipun ini ada marketplace, ada juga sumbangan-sumbangan yang berkedok agama, infak, rumah yatim dan sebagainya. Pendalaman-pendalaman yang dilakukan ini bisa jadi karena ini melibatkan uang yang lumayan besar menurut saya untuk ukuran seorang pegawai BUMN bagian langsir. Nah ini semua sedang didalami. Pak Islah tadi Anda katakan soal tidak mungkin ada yang pasti ada yang mendanai begitu, berarti ada induknya ini. Tapi kan ini tadi seperti yang disebut oleh Pak Ahmad bahwa MIB ini adalah sebetulnya sempalan dari Ansarud Daulah begitu. Nah ini dapat dari mana dia uangnya? Kalau dari marketplace tentu tidak terlalu banyak ya, saya kira ya. Saya kira waktu konferensi pers tadi dari Pak Aswin Siregar sudah menjelaskan ini ada beberapa donasi-donasi yang dijaring yang mengatasnamakan entitas keagamaan. Nah ini juga bagian dari pendanaan mereka. Termasuk juga membuka marketplace yang seolah-olah menjual mainan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kamuflase yang dilakukan dia untuk menjaring dana dengan berbagai cara. Nah, ini yang sedang didalami oleh Densus karena memang kasus ini tidak berdiri di ruang hampa, melibatkan banyak orang. Tidak menutup kemungkinan di situ ada banyak senjata seperti SS1 yang produksi pindad. Ini kan barang langka yang dimiliki oleh orang-orang seperti ED ini yang tidak melibatkan beberapa oknum-oknum yang mungkin saja terlibat dalam transaksi ini. Baik. Menurut Pak Islah tadi tidak bergerak sendiri. Kalau menurut Anda Pak Ahmad, apakah DE ini memang betul tidak bergerak sendiri atau dia adalah seorang lone wolf begitu, tetapi ditopang dari berbagai sisi sebagai fundamentalnya? Ya, yang harus dipahami, tidak ada aksi terorisme yang berdiri sendiri, termasuk lone wolf. Pasti ada yang menginfluence, ada yang mempengaruhi atau memapar, baik itu melalui dunia maya ataupun dunia nyata. Nah, apalagi DE. DE ini bukan lone wolf. Ya, dia sudah membuat suatu jaringan dan sekali lagi pengungkapan Densus terhadap tersangka DE ini adalah pengungkapan atau prestasi luar biasa yang wajib atau patut diapresiasi. Kenapa? Karena DE ini bukan tersangka biasa. Ini yang bersangkutan itu tidak hanya pelaku utama, tapi juga berperan sebagai ideolog atau influencer. Tapi juga berperan juga sebagai turut serta membantu, termasuk menggalang dana. Ya, bahkan dia juga punya kompetensi, kemampuan untuk merakit ataupun
merenovasi atau merekonstruksi senjata dan lain sebagainya. Nah, Anda ini katakan pasti DE ini tidak bukan berdiri tersangka. sendiri. Anda mengatakan DE sebagai tersangka luar biasa. Apakah salah satunya karena memang mungkin ada afiliasi DE dengan Aman Abdurrahman sebagai pentolan akhir JAD, Pak Ahmad? Kalau untuk afiliasi dengan Aman Abdurrahman barangkali secara langsung tidak, karena Aman Abdurrahman ada di dalam tahanan. Tetapi afiliasi secara ideologis ya. Apalagi yang bersangkutan itu kan terafiliasi dengan ISIS. Dan ISIS itu afiliasi di Indonesianya adalah Ansarud Daulah atau JAD. Dan JAD ini pimpinannya ya itu adalah Aman Abdurrahman. Ya, jadi terafiliasi secara ideologis pasti. Ya, mereka memiliki paham takfiri yang didahului dengan eksklusivitas dan intoleransi, kemudian meningkat menjadi terorisme. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya katakan luar biasa? Karena biasanya Densus 88 anti teror itu meskipun tidak cukup mendasari kepada 2 atau 3 alat bukti untuk melakukan penangkapan atau sering kita sebut namanya preventive justice, tindakan menangkap ya untuk mencegah sebelum melakukan aksi teror guna diproses hukum ya. Tetapi untuk DE ini ya dia sudah berbaiat ya dengan Ansarud Daulah ataupun ISIS. Kemudian dia juga sudah melakukan liqah. Dia sudah mempersiapkan iqdad, latihan-latihan perang dengan mempersiapkan senjata, bahkan merakit senjata, ya, yaitu di Gunung Gelis itu 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian juga menggalang dana, kemudian juga menginfluencer dia, menginfluence terhadap sebagai admin ya, admin suatu akun yang mempropaganda atau sebagai propagandis, kemudian juga selalu mengajak untuk update baiat terhadap Amir ya ISIS ya. Baik. Nah ini sehingga pastilah insya Allah nanti Densus 88 akan mengembangkan ya, termasuk mengembangkan jaringan maupun mengembangkan dari mana senjata ataupun amunisi itu didapat, termasuk mengembangkan dan mendalami donatur-donatur yang membantu yang bersangkutan. Baik, terakhir saya ke Pak Islah terkait dengan tadi yang disampaikan pada saat konvers oleh pihak Densus. 3 minggu belakangan ini terlihat sangat masif ini pergerakan DE di media sosial untuk melakukan propaganda. Kenapa media sosial yang paling dipilih ya untuk soal propaganda ajaran-ajaran ini, Pak Islah? Karena begini, saya kebetulan tadi sempat ikut serta dalam mendapatkan dari para interrogator yang ada di Densus, mendapatkan share lah gitu, bahwa dia ini merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang dia yakini ini lewat media sosial. Karena dia terkait dengan sayap media sosial dari ISIS yang bernama An-Najiyah. Nah, kelompok An-Najiyah ini sudah ditangkap oleh Densus, sehingga dia merasa diwajibkan untuk menyebarkan berbagai propaganda-propaganda dari ISIS sebagai atas nama amaliyah dalam bentuk lain. Nah, ini diakui sendiri oleh tersangka DE, sehingga dia merasa bahwa amaliyah itu juga melakukan dan menyebarkan ajaran-ajaran yang diyakini kepada orang lain untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini adalah bagian dari amaliyah juga atas pengakuan dari DE ini. Nah, inilah ideologi-ideologi itu bekerja sehingga mempropaganda orang lewat media sosial, lewat Telegram dan sebagainya, itu adalah bagian dari rencana amaliyah itu yang pada setidaknya dia harus tunjukkan untuk membangun militansi orang lain supaya bisa berbuat sama dengan dirinya. Baik, nah, ini menarik perbincangan kita malam hari ini. Ya, menarik perbincangan kita malam hari ini, tapi sayang durasi sudah habis. Terima kasih Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Polisi Ahmad Nurwahid dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam.